Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu siang 13 Syawal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah nasihat emas. Nasihat ini saya ambilkan dari kajian Islam ilmiah syar'iyah atau yang disebut dengan ad-daurah asy-syar'iyyah yang kedua, yang sedang diikuti oleh para ustadz dan para pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di Pondok Imam Bukhari, Surakarta, Solo, Jawa Tengah, dan sebagai pematerinya adalah Syekh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili yahfazuhullahu taala, kemudian Syekh Ismail bin Ghassab Al-Adawi, Dr. Ismail bin Ghassab Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan ini adalah merupakan bagian kecil dari yang didapatkan di dalam kajian dan daurah syariah tersebut. Yang pertama yaitu nasihat dari saya akan bagi per orangnya, per syekhnya, yaitu dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yaitu nasihat yang pertama, hendaknya seorang muslim memperhatikan hadis Jibril yang disebut oleh para ulama sebagai hadis Jibril, karena hadis Jibril tersebut adalah hadis yang di dalamnya terdapat induk-induk ajaran Islam. Di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal-hal yang merupakan sumber dari ajaran Islam. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis Jibril, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang yang berbaju sangat putih, kemudian dalam keadaan rapi, kemudian duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam,
iman, dan ihsan. Itu yang akhirnya disebut sebagai hadis Jibril. Kedudukan hadis Jibril alaihissalam di dalam agama Islam, terutama bagi umat Islam, dan khususnya lagi bagi orang-orang yang ingin menuntut lebih tentang ilmu agama Islam, yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang pertama yaitu dari isi yang ada di dalam hadis Jibril tersebut. Bahwasanya di situ Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam yang pada waktu itu dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dirinya sebagai manusia dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang Islam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Islam dengan rukun-rukun Islam, dari mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian bertanya lagi tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Kemudian bertanya lagi tentang tingkatan Islam yang paling tinggi yaitu ihsan. Yaitu kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi kedudukan hadis Jibril itu sangat tinggi dalam agama Islam dilihat dari isi dan konten yang ada dalam hadis tersebut. Yang kedua, kita melihat kedudukan hadis Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu dilihat dari cara yang terjadi dalam penuntutan ilmu di dalam hadis tersebut. Yaitu dengan cara bukan hanya Rasulullah SAW memberitahukan langsung kepada para sahabat, akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya apa yang terjadi? Yaitu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi caranya dengan cara bertanya dan Nabi Muhammad SAW menjawab. Ini menunjukkan bahwa hadis Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Yang ketiga, yaitu di dalam hadis Jibril tersebut, bagi seorang muslim hadis Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi dilihat dari sisi bahwa di dalam hadis Jibril tersebut terdapat 2 rasul yang langsung mengajari umat Islam tentang agama. Rasul yang pertama dari malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Kemudian Rasul yang kedua yang mengajari di dalam hadis Jibril tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin alaihi salatu wassalam. Yaitu beliau adalah pemimpin dan pemimpinnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah nasihat yang pertama. Nasihat emas pertama kepada kaum muslim, semestinya seorang muslim dan juga terutama orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agama Islam, maka dia tidak boleh bodoh terhadap hadis Jibril ini alaihissalam dan apa yang terdapat di dalamnya. Apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian nasihat yang kedua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, nasihat yang kedua yaitu nasihat, kalau saya boleh beri sebuah muqaddimah, nasihat yang menunjukkan konsep beragama dalam agama Islam. Beliau mengatakan dalam beberapa perkataan beliau, saya catat di sini, ad-din dinut tiba'in. Agama Islam itu adalah agama yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa ad-dinu dina hawa wa awatif. Agama Islam bukan agama yang berdasarkan mengikuti hawa nafsu, enggak. Atau berdasarkan mengikuti perasaan, tidak. Tetapi berdasarkan mengikuti dalil. Makanya beliau mengatakan, ad-din la yaqumu 'ala al-'atifah. Dan ini kita banyak dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat seseorang begini,
oh banyak yang mengerjakan berarti itu benar. Masa itu semuanya salah? Maka agama Islam bukan dibangun di atas perasaan. Bukan dibangun di atas saya suka, saya tidak suka. Tetapi dibangun, kata beliau, wa innama yaqumu ala ma'rifati ahkami syar'iyyah bil adillati asy-syar'iyyah. Tetapi sesungguhnya agama dibangun di atas pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang didasari oleh dalil-dalil syariat. Kapan ada dalilnya kita ikuti, kapan tidak ada dalilnya kita tidak ikuti. Ini konsep peragama dalam agama Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan beragama dengan perasaan. Oh, kayaknya baik nih, kerjakan aja. Kayaknya tidak baik, tidak dikerjakan. Maka tidak. Islam bukan agama hawa nafsu yang mengikuti kepada hawa nafsu masing-masing manusia. Tetapi Islam dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat yang kedua. Makanya saya bilang ini adalah sedikit nasihat-nasihat emas yang beliau sampaikan ketika daurah syar'iyyah yang kedua di Pondok Imam Bukhari ini. Nasihat yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Sebelum nasihat yang ketiga, saya ingin menyebutkan dalil. Bahwa apa dalilnya? Kalau Islam itu adalah agama ittiba. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan langsung mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah aku. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 152. Jadi tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hanya sebenarnya mengikuti saja. Ya, hanya sebenarnya mengikuti saja. Makanya suatu ketika Abdullah bin Mas'ud menceritakan Rasulullah SAW menggaris di tanah sebuah garis lurus. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggaris di samping-samping garis tersebut garis-garis kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi subul. Dan ini jalan adalah jalan-jalan syaitan. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan yang kecil-kecil tadi, selain jalan yang lurus tadi, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Maka sekali lagi, konsep peragama bagi setiap muslim adalah mengikuti dalil. Bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti pikiran seseorang, tidak. Tapi ada dalil yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang ketiga, yaitu nasihat ini berkaitan dengan hati. Ya, kita tahu bahwasanya permasalahan hati adalah sangat luar biasa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Ini perhatikan, yang suka puasa, suka sholat, baca Quran, perhatikan juga hatinya. Ya, yang ahli-ahli ibadah praktis, perhatikan hatinya. Karena amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah yang terlihat oleh manusia. Karena hati sumber kebahagiaan, hati sumber dari seluruh anggota tubuh yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Artinya, ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada sepotong daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Dan daging di sini adalah hati yang ada di dalam dada kita dan berkaitan erat dengan perasaan, dengan akal seorang manusia. Begitu yang ditafsiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba perhatikan, beliau mengatakan,
La yaghurruka madhun nas. Jangan kamu tertipu dengan pujian manusia terhadapmu. Ya, sering orang memuji kita, wah si fulan, misalkan ya profesi sebagai pendai misalkan, si fulan ustadznya bagus, pembicaranya bagus, isinya bagus, banyak yang hadir. Atau pedagang, pedagang sukses, bagaimana kesuksesannya, atau menjadi pejabat, atau menjadi orang terkenal, atau semisalnya. La yaghurruka madhun nas. Kata Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala, jangan sampai tertipu, menipumu pujian manusia. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lianna dzambaka alladhi fa'altahu huwa dzambuka indallah. Orang kan enggak tahu kita melakukan dosa. Dosa yang kamu kerjakan itu tetap dinyatakan dosa oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sejagat raya memujimu. Ingat tuh baik-baik. Meskipun sejagat raya memujimu, kapan kamu berdosa, terutama tatkala sendirian, tetap itu dinyatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghrur bimadhin nas. Jangan sampai engkau tergiur, terlena dengan pujian manusia. Dosa yang kamu kerjakan itu tetap dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau madhakan nas, kata Syekh, meskipun seluruh manusia memujimu. Fa'ardi rabbak wastaghfir li dzambik. Yang paling utama adalah bagaimana Allah ridho terhadapmu. Itu yang paling utama. Dan oleh karenanya beristighfarlah atas dosa-dosamu. Beristighfarlah atas dosa-dosamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang kadang-kadang, termasuk mungkin yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terlalu terlena dengan pujian manusia. Kata Imam Ahmad, ubtulitu bisyuhrah. Aku diuji dengan kepopuleritasan, populer di tengah manusia, seakan gak punya dosa. Subhanallah. Ya, padahal dia paling banyak dosanya dari seluruh manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW, jika ada orang yang memujimu, maka ucapkanlah, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun waj'alli khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas dosa-dosa yang manusia itu gak ngetahui. Mereka gak tahu aku berbuat dosa. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka perbuat, yang mereka kirakan kepada aku. Ini sunnahnya jika seseorang dipuji. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-insan ya'rif nafsahu. Seseorang tahu dirinya, tahu hakikat dirinya. Jangan terlalu tertipu dengan pujian manusia. Ya, tetapi bagaimana caranya kita dapat ridho Allah, itu yang paling penting. Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, ini nasihat juga berkenaan dengan hati. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini saya ingin mulai dulu dengan sebuah cerita. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau tatkala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kesepakatan para sahabat. Kemudian diganti, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sekian bulan. Umar bin Khattab 10 tahun. Digantikan kemudian oleh Utsman bin Affan sekitar 12 tahun. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian digantikan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena terjadi situasi yang tidak kondusif, maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggalkan kekhalifahan dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka apa yang terjadi? Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah
innaka lan tad'a syai'an lillah ittiqa'an lillah illa 'awwadhakallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Kita tinggalkan itu hanya karena Allah. Tidak ada yang lain. Murni tulus hanya karena Allah. Maka melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ketika meninggalkan kekhalifahan demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar, kesatuan kaum muslim pada waktu itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka apa yang terjadi? Nanti Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk beliau. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang akan datang nanti di hari kiamat keluar sebagai pemimpin kaum muslim, bahkan memimpin Nabi Isa tatkala turun. Nabi Isa dibawa ke pemimpinan Imam Mahdi. Itu ternyata dari keturunan siapa? Dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Ini lebih menguatkan hati kita. Apa faedahnya Ustaz? Nasihat yang keempat apa? Tinggalkan karena Allah. Allah akan ganti yang lebih baik. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma meninggalkan karena Allah kekhalifahan tersebut, kepemimpinan tersebut yang mungkin semua orang ingin mendapatkan itu. Tetapi beliau tinggalkan karena Allah untuk maslahat rajih, untuk sebuah kepentingan yang sangat utama, yaitu kesatuan kaum muslim pada saat itu. Maka akhirnya Allah menjadikan yang menggantikan untuk beliau yang lebih baik. Kepemimpinan di hari kiamat semuanya di bawah keturunan beliau. Siapa itu? Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, yaitu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka wahai kaum muslim yang masih ragu-ragu meninggalkan karena Allah, yang masih maju mundur, saya tinggalin enggak Ustaz, nanti kalau saya meninggalkan pekerjaan yang haram ini nanti saya makan apa? Makan nasi. Emang makan apaan? Makan nasi. Ya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda misalkan yang mau meninggalkan pacarnya, ya, tinggalin, putus. Kuputus engkau karena Allah. Allah akan gantikan yang lebih baik, atau nikahin sekalian. Ya, ini sudah pacaran, habis modal, nggak bisa ngapa-ngapain, dosa. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kelima dari Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah taala, yaitu ini juga permasalahan hati. Dan dari nasihat yang kelima ini kita akhirnya benar-benar mengetahui kita sebagai seorang hamba dan Allah lah yang paling sempurna, yang paling pantas untuk diibadahi. Dan nasihat yang kelima ini juga menjadikan kita mudah untuk merendah diri, bertawadhu, tidak tidak mudah ujub, merasa yang lebih pintar, yang lebih wah dibandingkan yang lain. Dan juga nasihat yang kelima ini, mudah-mudahan dari nasihat ini lebih bisa. Dengan nasihat ini kita bisa memaafkan saudara-saudara kita yang salah mungkin. Beliau mengatakan, min hikmatillahi ta'ala anna ma min alimin fadlan an talibi ilmin salima minal khata' fil ijtihad hatta yakunal kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Termasuk hikmah Allah dalam penciptaan dan dalam takdirnya adalah tidak ada seorang alim pun, siapapun dia, apalagi hanya sebatas penuntut ilmu, terlepas dari kesalahan, terutama dalam perkara ijtihad dalam beragama. Kenapa demikian? Agar sehingga kesempurnaan hanya milik siapa para pemirsa? Hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita akhirnya mudah
memaafkan kawan kita yang mungkin melakukan kesalahan. Oh, memang kesempurnaan hanya milik Allah. Sering sang ustadz juga manusia, jamaahnya pun manusia. Maka kalau ada sang ustadz yang salah, jamaahnya yang salah, maka mohon dimaklumi. Dalam hubungan muamalah suami istri, suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Ketika ada salah, maka mohon dimaafkan di antara keduanya. Kemudian setelah kita memahami ini, tidak ada rasa ujub. Karena al-kamalillah. Sebagaimana seorang yang membantu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata orang yang berilmu, wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis lebih cepat dibandingkan jin ifrit. Sebelum matamu berkedip sudah ada istananya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika istana tersebut sudah ada, maka orang berilmu ini mengatakan apa? Tidak seperti jin ifrit mengatakan, wa inni 'alaihi laqawiyyun amin, kata jin ifrit. Aku sangat kuat untuk memindahkan itu. Tapi dia ketika melihat memang sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, istananya Ratu Bilqis sudah ada di sampingnya, maka beliau mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kamalillah. Ya. Ketika ada kesalahan dari kawan yang kita gauli, maka ingat al-kamalillah, yaitu memang ada pepatah Arab mengatakan bagus sekali, terutama ini yang berkaitan dengan bergaul, berinteraksi sesama manusia, karena manusia itu memang adalah manusia makhluk yang tidak lepas dari kesalahan. Coba perhatikan baik-baik perkataan yang sangat luar biasa dari boleh dikatakan sajak bahasa Arab. Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dzambin marratan wa mujanibuh. Jika kamu di setiap perkara mencela kawanmu, niscaya kamu tidak akan mendapati kawan yang tidak kamu cela, karena semuanya. Maka kalau begitu hiduplah sendirian, hidup sana di hutan sendirian. Di hutan pun enggak sendirian, sama yang lain berarti. Ya? Atau sambung hubunganmu dengan kawanmu tersebut, karena kadang ia melakukan kesalahan, kadang dia menjauhi kesalahan. Begitulah kehidupan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nasihat yang keenam, yaitu ini juga berkaitan dengan hubungan pergaulan antar sesama manusia. Beliau mengatakan, "Idza nasahaka akhukal muslim ala khata'ik fashkur lahu wamdahhu li'annahu qad ahsana ilaik min wa huwa annahu yubayyinu laka khata'ak." Artinya, jika ada kawanmu yang menasihatimu atas kesalahan-kesalahanmu, bersyukur kepadanya, berterima kasih, puji dia. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik sebenarnya kepada engkau. Ya, dia sudah berbuat baik kepada engkau. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, agama akan tegak dengan nasihat. Salah satu nasihatnya adalah untuk kaum muslim secara umum. Dan arti nasihat, iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik dalam perkara tersebut. Kita malah bersyukur kalau ada yang menasihati. Malah kita puji karena dia telah memberitahukan kesalahan kita agar kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Dan siapa di antara manusia yang tidak pernah salah? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah atas
apa yang telah ia tunjukkan dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran mungkin, tapi meskipun itu kadang-kadang susah, kadang-kadang menurunkan harkat martabat, kadang-kadang dilecehkan, tapi kembali kepada kebenaran itu lebih baik dibandingkan terus-menerus dalam kebatilan. Terutama kadang-kadang perhatikan ya, orang yang sudah dianggap kedudukan tinggi, seorang ustadz kah, seorang guru kah, seorang ketua kampung kah, seorang ini kah, seorang yang dianggap tua, yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi, orang tua kah, kakak kah. Maka orang-orang seperti ini kadang-kadang sulit untuk dinasihati. Maka semestinya ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, berterima kasih, puji dia, karena dia telah menjadikan kita tahu kesalahan kita dan tidak membiarkan kita terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Ini nasihat yang keenam. Kemudian nasihat yang ketujuh, dan ini berkaitan dengan sedikit materi apa yang ada di dalam daurah tersebut, yaitu kita di dalam daurah tersebut kita membaca kitab Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Al-Hairi, Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bid'ah. Dan ini adalah salah satu disertasi program doktoral beliau pada waktu itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan bahwa perbuatan mengada-ngada di dalam agama itu lari kepada 5 kelompok besar. Jadi kelompok yang mengada-ngada, kelompok ahli bid'ah dalam agama Islam lari kepada 5 besar. Yang pertama yaitu Al-Khawarij. Yang kedua Syiah, Rafidhah. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Murji'ah. Yang kelima Jahmiyah. 5 kelompok besar. Seluruh penyimpangan-penyimpangan, hampir seluruh penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan akidah lari kepada 5 kelompok ini. Seperti misalkan kaum Khawarij, mereka penyimpangannya di dalam perkara bagaimana cara bermuamalah, berinteraksi dengan para penguasa. Mereka salah dalam masalah ini. Kaum Khawarij juga penyimpangannya dalam perkara tidak salah dalam berhubungan atau menghukumi pelaku dosa besar. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Syiah Rafidhah. Penyelisihan mereka dari akidah yang benar adalah terutama sekali, banyak penyelisihannya, terutama sekali di dalam perkara para sahabat, kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka mengkafirkan kecuali orang-orang yang mereka anggap tidak kafir saja. Kemudian Al-Qadariyah, mereka menyatakan penyimpangan mereka di dalam perkara masalah takdir, baik dan buruknya. Kemudian Al-Murji'ah, penyimpangan mereka di dalam masalah iman. Sedangkan kelompok Jahmiyah yang kelima, mereka penyimpangan mereka baik di dalam masalah takdir masuk juga, kemudian di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun masuk juga. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ke berapa itu? Yang ketujuh tadi. Sekarang yang ke-8. Nasihat yang ke-8 pada kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan kaum muslim yang mengikuti kajian ini, yaitu beliau mengatakan at-takfir babun tauqifiyun. Mengkafirkan seseorang itu adalah pintu yang hanya boleh dengan dalil. Ya, an tunazzal hukmu at-takfir ala qaulil insan aw fi'lihi illa bin nususis syar'iyyah ba'da iqamatil hujjah wa intifa'il mawani'. Menurunkan penghukuman pengkafiran terhadap satu orang ataupun satu negara ya
terhadap ucapan seseorang ataupun perbuatan seseorang tidak bisa dikerjakan kecuali berdasarkan nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun setelah tegaknya hujah dan hilangnya hal-hal yang melarang dari hal-hal tersebut. Maka tidak mudah mengkafirkan seseorang, tidak mudah menyatakan seseorang sesat. Dan di sini dalam majlis ini saya ingin mengklarifikasi kepada kaum muslim semua bahwa Radio Roja TV kadang-kadang disematkan dan juga radio-radio sunnah lainnya yang mengajari umat Al-Quran, hadis Nabi dipahami oleh para pemahaman para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah ta'ala. Mereka sering sekali dituduh sebagai teroris, sendiri disuruh suka mengkafirkan. Maka perhatikan baik-baik, kita diajari bahwa bab mengkafirkan itu sulit, tidak mudah. Seseorang dikafirkan hanya dengan perkataan dia, hanya dengan perbuatan, tapi ada syarat-syarat dan ada kaedah-kaedahnya, dan tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Maka hati-hati. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh kalimat wahai kafir tersebut sudah ada antara keduanya. In kana kama qala wa illa raja ilaih. Kalau yang benar maka akan memang kepada orang yang dikatakannya, kalau tidak kembali kepada yang mengatakannya. Maka ya tidak mudah kita mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Man thabata islamu biyaqin la yukhraj illa biyaqin. Siapa yang telah tetap keislamannya dengan sebuah keyakinan, tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan keyakinan yang benar juga. Artinya kecuali berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka tuduhan keji bagi televisi sunnah, kemudian pengajian-pengajian sunnah yang di sana diajarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan, tidak. Saya sering mengatakan bedakan antara mengaku paling benar dengan menyebutkan kebenaran dan menasihati kaum muslim dari kesalahan. Tidak ada yang mengaku paling benar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Dia Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang ke-9, betul? Yang ke-9. Ini berkaitan, nasihat emas yang ke-9 ini berkaitan dengan kaum muslim yang mungkin sudah mendapatkan hidayah, mengenal sunnah, visi misi hidupnya sudah mulai berubah, yaitu orientasinya akhirat, bagaimana dia selamat di dunia dan selamat tentunya di akhirat, masuk surga jauh dari api neraka. Maka dia juga ingin tentunya mengajak kepada kawan-kawan kaum muslimnya, kerabat-kerabat muslimnya, bapak, ibunya, kemudian adik, kakaknya, paman, bibinya, untuk mengenal juga sunnah ini. Maka ini nasihat emas dari Profesor Dr. Asy-Syaikh Ibrahim bin Amir Ruhaili rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, sababu adami rifq fi da'wah kathirun minan nas idza ta'allama syai'an minal ilm fadhanna anna ghairuhu la yajhal an dzalikal ilm. Sebab seseorang tidak lembut dalam berdakwah, ya, keras dalam berdakwah, yang mana asal hukum berdakwah sebenarnya dibangun di atas kelembutan, ilmu, kasih sayang. Bagaimana seseorang tersebut mendapatkan hidayah, ya, semangat untuk agar orang lain mendapatkan hidayah. Maka sebab seseorang keras dalam berdakwah, sebab seseorang tidak lembut dalam berdakwahnya adalah kebanyakan manusia kalau sudah belajar sesuatu, belajar hadis, belajar ini, dia mengira orang lain itu sudah tahu ini. Paham maksud saya? Ya, dia mengira bahwasanya orang lain sudah paham apa yang dia pelajari, padahal orang lain mungkin belum paham.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Saya beri contoh misalkan masalah pakaian bagi laki-laki mengangkat di atas 2 mata kaki. Maka ketika bertemu dengan sebagian orang yang baru mengenal sunnah, ikut pengajian sana sini, setiap kali bersalaman dengan orang yang lihat kakinya dulu. Ya. Dia mengira bahwa kalau seandainya pakaiannya lebih daripada 2 mata kaki, langsung dia tersenyum ketus. Kok nggak isbal? Ente juga dulu begitu kan? Nah, semestinya seperti itu. Ya. Sebagian orang kalau sudah belajar sunnah, bagus dia memegang kuat sunnah tersebut. Tetapi ingat, sebagian yang lain mungkin tidak tahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jangan mengira bahwa semua orang tahu. Ibu-ibu misalkan sudah berjilbab besar, mungkin pakai cadar, mungkin pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Melihat ibu-ibu yang lain yang mungkin belum memakai jilbab, maka jangan dibenci. Bangun dakwah itu di atas kasih sayang. Ayo kita rangkul untuk mendapatkan bagaimana indahnya Islam yang benar-benar safi, bersih, murni. Ya. Kalau ada ibu-ibu baru masuk pengajian ke tempat ibu-ibu yang lain, mungkin dia masih pakai bedak kuning, hijau, merah, muda semua di sini. Dia masuk, langsung dijauhi, langsung ditanya nanti, "Ustadz, apa hukumnya seorang perempuan begini-begini?" Enggak. Kasih sayangi. Tarik. Ya. Jangan mengira bahwasanya dia sudah tahu. Masa dia masih saja begitu? Enggak, mungkin dia tidak tahu. Bangun dakwah ini di atas kasih sayang dan lembut dan di atas ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang ke-10 menurut saya adalah yang sangat luar biasa. Yaitu beliau mengatakan, ini sebelum saya sebutkan nasihatnya, beliau menasihatkan nasihat yang ke-10 ini tatkala beliau membicarakan tentang bahwa beliau ditanya, "Syekh, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga diri, istiqomah, kemudian menjaga hati, dan bagaimana cara kita untuk senantiasa di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan, "Al-insan ya akhi, daiman yakhsha ala nafsih. Yakhsha al-fitnah fid din ala nafsih. Yakhsha an-nifaq ala nafsih. Yakhsha al-kufra wa syirk ala nafsih. Wa daiman," dan selalu, saya artikan nanti ya, "wa daiman fi dhihnihi hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata beliau, "Wahai saudaraku, saya nasihatkan kepada kalian semua. Seorang manusia selalu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah atas nasib dirinya." Nasihat yang ke-10. Takut kepada Allah atas nasib dirinya. Kita nggak tahu akan diberikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Ya, kita nggak tahu. Dia takut terhadap dirinya tergoda dalam perkara agama karena syubhat. Takut terhadap dirinya masuk ke jurang kemunafikan. Takut terhadap dirinya masuk ke dalam kesyirikan, kekafiran. Takut. Dan selalu di dalam pikirannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Seseorang kadang di pagi hari dia beriman, sore hari kafir. Kemudian beliau mengatakan, kita tidak tahu madza khutima lana. Enggak tahu kita dengan apa Allah menutup usia kita, enggak tahu. Ya, terutama saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga terutama kawan-kawan yang sudah mulai mengenal sunnah. Hilangkan sikap takabur, sombong, ujub. Wah, surga sudah di tangan.
sudah ngaji kitab tauhid, sudah mengenal sunnah, mengerjakan sunnah, pasti surga. Semakin kita mengkaji Al-Quran dan hadis, semestinya semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka huwallazi yasriqu wa yazni wa yashribul khamr? Apakah dia adalah seorang yang berzina, minum khamar, berjudi, dan dia takut akan dikembalikan kepada Allah, mendapatkan siksa? Kata Rasulullah SAW, "La ya bintas Siddiq." Tidak, bukan itu orangnya, wahai anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu siapa? Huwallazi ya'ti bi salatin wa siyamin wa yakhafu alla yutaqabbal min, kama qala Nabi SAW. Mereka dialah orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takutlah terhadap Allah. Takutlah terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu yang ada dalam diri kita, semoga kita diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di akhir umur kita. Kemudian nasihat yang ke-11. Sebenarnya banyak sekali nasihat itu, ya. Saya ambil yang lain, yaitu perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, nasihat yang ke-11 saya carikan yang berkaitan dengan, ya, saya sebutkan secara lengkap atau secara cepat saja, bahwa amal yang mengada-ngada dalam agama pasti tertolak. Ya, itu kaidah dalam beramal. Amal yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan bahayanya perbuatan bid'ah juga, ya. Dan ini saya katakan di majelis ini, baik yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada tidak bid'ah hasanah, harus setuju dengan perkataan ini. Kenapa? Karena itu hadis Rasul. Amalan yang mengada-ngada pasti ditolak. Itu harus kita sepakati. Itu sebuah konsep dasar dalam beragama. Amalan yang tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti ditolak. Tidak boleh kita menolak hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Itu harus disepakati oleh setiap muslim, baik yang mengatakan semua bid'ah sesat atau yang ada yang mengatakan dari kaum muslim ada bid'ah hasanah. Harus kita sepakati bahwa setiap amal yang mengada-ngada adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis tadi riwayat Muslim. Kemudian bahayanya perbuatan bid'ah yang lain, yaitu annal bid'ata la yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu tidak diberi taubat atasnya. Tapi ingat, makna, kata beliau, makna perbuatan bid'ah maknahu anna sahibahu la yatub. Lakin idza taba taballahu alaihi lianna taubata wa taubatu maqbulah biidznillah ta'ala. Artinya, maknanya adalah bahwa pelaku perbuatan bid'ah itu tidak bertobat, susah untuk taubat. Kenapa? Karena dia mengira amalannya benar, mengira amalannya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengira dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya susah kadang-kadang menasihati orang-orang yang beramal yang mengada-ngada yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada malah kita dapat semprot, ya. Lakin idza taba taballahu alaihi. Tetapi kalau seandainya orang ini bertobat dari perbuatan mengada-ngadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya akan memberikan taubat kepada orang tersebut.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan nasihat emas juga, yaitu ini perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan terutama di zaman yang super canggih untuk mengakses informasi dan memberikan informasi. Perhatikan yang suka membicarakan perkara-perkara agama, padahal mungkin membaca Al-Quran masih terbata-bata, tidak tahu bahasa Arab. Ya, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Nahnu fi hadhil usur ubtulina biqaumin la yaqra'un wa la yasma'un al-ilm, thumma yuqirruna masaila 'azimah fid din." Kita di zaman ini, masa-masa ini itu diberikan ujian dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, tidak dengar majelis-majelis ilmu yang benar, tetapi malah membicarakan perkara-perkara agama yang besar, perkara-perkara agama yang tidak berbicara kecuali ulama-ulama besar. Maka hati-hati, ya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keberapa? Yang ke-13. Yaitu perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ke-13 yaitu ini berkaitan dengan istiqomah. Berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru ala dinih kal-qabidhi 'alal jamr." Akan datang pada manusia suatu masa, orang yang bersabar terhadap agamanya dia seperti memegang batu api yang panas, harus kuat. Maka beliau mengatakan, "Lau tarakan nasu jami'an al-adillah minal Qur'an was sunnah liqauli ahad lama taraknal an-nususus syar'iyyah abadan." Meskipun orang-orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan pergi kepada pendapat si fulan, kita harus istiqamah. Jangan sampai kita meninggalkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu iman, itu akidah. Orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan pergi kepada pendapat seseorang yang tidak maksum, pergi kepada pendapat ustadznya, kiainya, kemudian orang-orang terkenalnya, ya, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-14, ya. Yang ke-14, beliau mengatakan, "Al-insan yuraqibullah fi nafsihi." Seorang manusia hendaknya dia selalu merasa diawasi oleh Allah di dalam dirinya, terutama dalam lisannya. Beliau mengatakan, sebentar saya carikan ya. Ya, beliau mengatakan, "Al-kalimah allati la tunjika yaumal qiyamah la yahtajju biha lisanuku." Ucapan apa saja yang tidak menyelamatkanmu nanti dari kiamat, maka jangan ucapkan oleh lisanmu di dunia. Itu nasihat luar biasa. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Di mana ada keselamatan? Beliau mengatakan, "Amsik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu. "Wabki 'ala khati'atik." Tangisi dosa-dosamu. "Wal yasa'ka baituk." Dan senantiasa terus berdiam di dalam rumahmu. Jangan terlalu banyak bergaul. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak salah hadis riwayat Tirmidzi, "Man samata naja." Siapa yang diam, maka dia akan selamat. Maka al-kalimah allati la tunjika yaumal qiyamah la yahtajju biha lisanuku. Ucapan yang tidak menyelamatkanmu pada hari kiamat, maka lisanmu jangan mengucapkannya. Yang kelima, yang ke-15, yang terakhir, dan ini baru tadi, ya, sebelum zuhur tadi, beliau mengucapkan nasihat ini. Jadi ini masih hangat. Dan mudah-mudahan ini benar-benar nasihat terutama kepada yang mengucapkan bisa mengamalkannya. Nasihat ini
beliau ucapkan tatkala ada pertanyaan di sesi pertanyaan, beliau ditanya, ya fadilatul syekh, wahai fadilatul syekh, lau takarramtum bi tasnifil kitab fi a'malil qulub. Sebelum saya artikan judul pertanyaan tadi, saya ingin mengenalkan kepada kaum muslim dulu bahwa Syekh Dr. Profesor Dr. Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan semoga beliau dipanjangkan umurnya, dan beliau pengajar guru besar di Masjid Nabawi. Beliau ini salah satu keistimewaan beliau juga berbicara dalam masalah hati. Sangat luar biasa. Makanya pertanyaan tadi maksud terjemahannya adalah, wahai fadilatul syekh, kalau seandainya engkau bersedia menulis buku yang berkenaan dengan amalan-amalan hati, apa yang dijawab oleh syekh? Beliau mengatakan, ini makna saya langsung Indonesiakan, semua dari kita adalah orang-orang yang berhati lemah, wahai para ikhwah. Orang-orang yang berbicara di hadapan antum sekalian mungkin adalah orang yang paling berhati lemah di antara kalian semua. Maka beliau mengatakan, al-insan la ya'tamidu ala nafsih. Seorang jangan sampai bersandar terhadap dirinya, kekuatannya, ilmunya, tim kerjanya, hartanya, kecantikannya, kegantengannya, keturunannya. Wal insan yatrukul ujbah wal fakhra wat takabbur. Fahiya minal muhlikat. Dan seorang manusia meninggalkan sifat ujub, kesombongan, sifat angkuh, karena dia adalah penghancur pahala. Kemudian beliau mengatakan, ini perkataan yang sangat luar biasa, laulallah ma sajadna lillahi sajadah. Lihat, perkataan ini menunjukkan kefakiran seorang hamba kepada Allah. Semua kebisaan Anda, semua kelebihan yang Anda miliki, itu milik dari Allah. Beliau mengatakan, laulallah ma sajadna lillahi sajadah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah sujud, walau satu sujud pun. Dan ini yang disebut dengan sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian mengatakan, al-insan yanzuru li nafsihi bi'ainil taqsir. Seorang manusia hendaknya melihat kepada dirinya selalu dengan pandangan yang selalu merasa kurang, merasa penuh kelalaian, penuh ketidaksempurnaan. Wa yanzur li rabbih bi'ainil fadl wal karam. Dan senantiasa seorang manusia hendaknya melihat kepada Allah dengan pandangan, semua anugerah berasal dari Engkau ya Allah. Semua hidayah berasal dari Engkau ya Allah. Dan memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila terkena penyakit ujub ini, maka sangat luar biasa. Saya tadi ada beberapa mencari, beliau mengatakan, Ibnul Mubarak mengatakan, ujub adalah antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Sifat ujub adalah kamu menganggap dirimu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pernah juga di dalam surah Al-Mudaththir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Jangan engkau terlalu merasa
punya sesuatu. Dan akhirnya kamu merasa banyak amal. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la tamnun bi'amalika ala rabbika tastakthirhu. Jangan engkau merasa menyebutkan terhadap amalmu, yang mana engkau merasa banyak sudah beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laulallah ma sajadna lillahi sajdah. Kalau seandainya bukan karena Allah, tidak pernah dahi ini sujud walau satu sujud pun. Menunjukkan kefakiran, menunjukkan kelemahan, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian sangat membutuhkan kepada Allah. Allah yang maha kaya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam daurah ini ada pemateri yang kedua, yaitu Syekh Dr. Ismail bin Ghassab Al-Adawi. Saya ingin menyebutkan beberapa faedah yang beliau sampaikan kepada kita. Karena waktu, maka beberapa faedah saja saya sebutkan, yaitu perkataan yang sangat menarik dari beliau. Salah satunya adalah perkara akidah, karena yang beliau baca yaitu Al-I'tiqad Al-Khalis Minasyakki Wal-Intiqad. Dan ini buku ulama besar yang bermadzhab Syafi'i, muridnya Imam Nawawi rahimahullah, yang dikenal dengan Ibnul Attar, yang meninggal pada tahun 727 Hijriah. Salah satu pelajaran menarik, saya akan sebutkan 3 saja mungkin, yaitu tatkala karena berkaitan dengan akidah, maka seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh harus meyakini dengan keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada arkanul iman billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maka beliau bercerita bahwa suatu ketika ada seorang guru yang mengajar di sebuah kelas. Kemudian setelah itu guru ini mengajar di kelas tersebut tidak mengajari murid-muridnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Fi kulli makan, di semua tempat. Maka waktu itu pelajaran akidah, guru ini membantah tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan guru ini mengajar materi akidah dan materi tafsir. Tatkala mengajari materi tafsir, pada waktu itu surat An-Nur, di situ disebutkan tentang berdoa. Yad'unana raghaban wa rahba. Tangannya ini langsung angkat ke atas. Ya. Yang membuat dia sendiri akhirnya jadi malu sendiri. Ketika dia pelajaran tauhid, dia membantah Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sedangkan tatkala pelajaran tafsir, dia secara refleks, dan itu fitrah manusia, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini belum dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan perkataan para salafus saleh dan perkataan imam yang 4, semuanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini pelajaran pertama, bahwasanya istiwa di atas arsy itu adalah salah satu akidah fitrah manusia. Kemudian pelajaran yang kedua, ini juga pelajaran yang masih hangat tadi, ya. Salah satu pelajaran yang masih hangat hari ini kita dapatkan tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perhatikan baik-baik, dan ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengamalkan. Apa nasihat yang kedua? Yaitu bahwa teruslah meminta karunia dari Allah. Karena surgamu
bukan disebabkan amalmu, tapi berdasarkan karunia Allah. Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Salah seorang dari kalian tidak akan pernah amalannya memasukkannya ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah SAW. Wala ana. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ya meliputiku dengan rahmat dan anugerahnya. Nah, para ikhwah sekalian, apa yang kita bisa ambil pelajaran ini juga berkaitan dengan hati. Kalau begitu semua amal ibadah itu murni karunia Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili tadi, hafizahullah taala. Laula Allah ma sajadna lillahi sajdah. Kalau bukan karunia Allah, kita tidak akan bisa beribadah walau secuil pun. Ini menunjukkan fakirnya seorang hamba. Seseorang tidak akan bisa masuk surga hanya dengan amalnya. Amal bukan barteran surga. Coba perhatikan. Makanya beliau mengatakan, yadkhulul 'abdul jannata bi fadlillahi 'alaihi. Seorang hamba masuk ke dalam surga dengan karunia Allah. Kenapa? Apa maksud karunia Allah? Lihat, karunia Allah ada 5 di sini. Anna 'amaluhu bi qudratillah. Amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menguasakan dia untuk bisa sujud, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, nggak akan bisa dia. Satu, ya, karunia Allah. Yang kedua, bahwa karunia Allah yang dimaksud di sini adalah seorang hamba tidak bisa beramal kecuali dengan taufik dari Allah yang telah memberikan kepada dia petunjuk. Tidak bisa dia baca Quran, terutama sudah keluar dari Ramadan ini, tidak bisa baca Quran kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlullah, karunia atasmu. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang menerima amal tersebut. Terserah Allah mau diterima atau tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima. Itu merupakan nikmat Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang yang bertakwa. Yang keempat, bahwa Allah menjaga amalan tersebut agar tidak rusak, agar tidak batal. Allah yang jaga. Ini merupakan karunia Allah atas hamba tersebut. Jauh dari ria, jauh dari ujub, jauh dari permasalahan hati, jauh dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Siapa yang memberikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kalau seandainya surga itu dengan amal, maka nikmat Allah tidak bisa dibalas dengan amal ibadah kita. Ini mata yang Allah kasih kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dalam surat Al-Balad. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, 2 bibir? Itu nikmat Allah. Kalau dihitung, ditimbang dalam sebuah timbangan, nikmat Allah mata saja dengan amal ibadah kita, ini tidak akan bisa menyamai. Jadi kok surga itu benar-benar karunia murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terlihat ya seorang hamba yang sangat luar biasa. Nasihat yang ketiga yang terakhir, yaitu ketika kita tadi membicarakan fasal, membicarakan tentang kedudukan para sahabat, Khalifah Rashidah, Abu Bakar, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini sesuai dengan tertibnya dan ini kesepakatan seluruh Ahlus Sunnah bahwa kedudukan dan urutan kekhalifahan seperti itu yang disepakati oleh kaum muslim. Nah, yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pelajarannya ada pada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi saya catat, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini dia.
Umar bin Abdul Aziz, beliau itu khilafatuhu sanatain wa khamsata ashhur wa khamsu layal. Beliau lama kekhalifahan beliau itu sekitar 2 tahun 5 bulan 5 hari. 2 tahun 5 bulan 5 hari. Sedikit, ya. Tetapi faedah yang didapatkan oleh kaum muslim luar biasa. Kaum muslim hidup makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Syekh Ismail bin Ghassab Al-Adawi hafizahullah taala. Di sini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beliau mengatakan, saya tulis perkataan beliau, "Idza fataha laka babal khair fa'jal wa'mal wa la tata'akhkhar wa la tatawani." Artinya, jika kamu dibukakan untukmu sebuah pintu untuk berbuat baik, ayo segera beramal. Jangan terlambat, jangan ditunda-tunda. Ya, lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz dengan waktu yang sempit 2 tahun 5 bulan 5 hari, beliau seperti orang yang mengerjakan puluhan tahun karena tidak pernah menunggu-nunggu waktu untuk beramal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapapun Anda yang dibukakan pintu kebaikan untuk beramal, yang dengan amal tersebut bekal kita nanti di hari kiamat, baik itu dalam masalah dakwah, baik itu dalam masalah, jangan pernah terlambat, jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah mikirkan perkataan orang. Ayo amal. Anda beramal untuk siapa? Untuk Allah kan? Jangan pernah pikirkan perkataan orang. Jangan terlambat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekitar 18 nasihat kalau begitu, ya 15 dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili dan 3 dari Syekh Ismail bin Ghassab Al-Adawi hafizahumullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajarannya, akan tetapi karena waktu yang tidak cukup, wallahu alam, semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.